Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-43. Kitab Yehezkiel pasal 43, penglihatan tentang zaman baru dengan perikop. Tuhan kembali ke dalam bait suci dalam kemuliaan dan ukuran-ukuran mezbah dan pentahbisannya. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar Dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku, dan ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji, maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka. Juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya.
Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh, inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Inilah ukuran-ukuran mezbah itu dalam hasta, yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Paritnya adalah 1 hasta dalamnya, dan 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya 1 jengkal. Dan inilah tinggi mezbah itu. Dari parit yang di dalam tanah sampai jalur keliling yang terbawah adalah 2 hasta, dan lebar jalur keliling itu adalah 1 hasta. Tempat perapian itu panjangnya 12 hasta dan lebarnya 12 hasta, jadi 4 persegi. Jalur yang mengelilingi perapian itu panjangnya 14 hasta dan lebarnya 14 hasta, jadi 4 persegi juga. Sekeliling mezbah itu ada parit yang 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepinya yang 1/2 hasta lebarnya. Tangga mezbah itu adalah sebelah timur. Lalu ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah peraturan mengenai mezbah itu. Ketika sudah selesai dibuat dan hendak mempersembahkan korban bakaran di atasnya dan menyiramkan darah padanya, berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dari keturunan Zadok seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa. Sebab merekalah yang boleh mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan ambillah sedikit dari darah itu, dan bubuhlah itu pada 4 tanduk mezbah itu, dan pada 4 sudut jalur keliling itu, dan pada tepinya sekeliling. Dengan demikian, engkau menyucikan mezbah itu, dan mengadakan pendamaian baginya. Ambillah lembu jantan untuk korban penghapus dosa itu, dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan sekitar bait suci, di luar tempat kudus. Pada hari kedua engkau harus mempersembahkan seekor kambing jantan yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Dan orang harus menyucikan mezbah itu seperti sudah disucikan dengan lembu jantan. Sesudah upacara penyucian itu engkau selesaikan, engkau harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan seekor domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. Engkau harus membawanya ke hadapan Tuhan, dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya,
dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Selama 7 hari engkau harus mengolah setiap hari seekor kambing sebagai korban penghapus dosa. Harus diolah juga seekor lembu jantan muda dan domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. 7 hari lamanya mereka harus mengadakan pendamaian bagi mezbah itu serta mentahirkannya, dan dengan demikian mentahbiskan mezbah itu. Sesudah hari-hari itu berakhir, maka pada hari ke-8 dan seterusnya, imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu di atas mezbah itu, dan aku akan berkenan kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-43. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Tuhan hadir kembali berdasarkan ayat panduan perenungan Yehezkiel 43 ayat 2 dengan bunyi nas, "Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya." Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Pada waktu kita membaca kitab Yehezkiel pasal 43 untuk pertama kalinya, mungkin kita tidak dapat melihat adanya hubungan yang dapat dihubungkan dengan kehidupan kita. Tapi cobalah untuk berdoa minta pencerahan, kemudian bacalah pasal ini kembali dengan lebih tenang. Kemudian renungkan kata-kata yang tertulis di dalam kitab ini, maka engkau dapat melihat bahwa janji Tuhan pada zaman Yehezkiel sama dengan janji Tuhan kepada kita, yaitu Tuhan hadir kembali. Sahabat-sahabatku, tetapi seperti Israel, Tuhan akan hadir kembali dalam kehidupan kita jika kita mau mengikuti pola hidup yang Tuhan sudah tentukan dan mengikuti rancangan yang Tuhan sudah atur untuk kita hidupkan sebagaimana yang dinyatakan dalam 10 perintahnya dan dalam Alkitab. Ya, itu semua karena Tuhan menciptakan kita, merancang kita, dan selalu mengetahui cara terbaik bagi kita untuk bagaimana hidup aman di dunia ini, yaitu jika kita mengikuti pola yang ditentukan oleh Tuhan di dalam hidup, yakni pola kasih Allah, maka hubungan kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia pasti akan baik. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, seperti rincian spesifik dalam kitab ini, yaitu pada waktu tertentu dalam sejarah Israel, akibat segala kekejian yang dilakukan oleh mereka dalam bait suci, maka kemuliaan Tuhan pun akhirnya harus meninggalkan bait sucinya itu, berdasarkan Yehezkiel pasal 8 ayat 1 sampai Yehezkiel pasal 11 ayat 25. Inilah klimaks dari seluruh penglihatan Yehezkiel, yaitu kemuliaan Allah telah meninggalkan bait suci akibat dosa umatnya. Yehezkiel 10 ayat 18 sampai 20. Melalui pintu gerbang timur, kemuliaan Allah akhirnya meninggalkan bait suci yang lama. Yehezkiel 10 ayat 19. Tapi melalui pintu gerbang timur juga, kemuliaan hadirat Allah akan kembali. Yehezkiel 43 ayat 2 dan 4. Penglihatan ini menyatakan pengampunan dan pemulihan Allah terhadap umatnya. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat sorgawi, melalui bait suci yang baru itu, bangsa Israel diingatkan dan diajar tentang kekudusan Allah. Selain itu, mereka diingatkan untuk melakukan dengan setia segala hukum-Nya. Sungguh suatu hal yang indah, karena Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dengan penuh kasih, Allah akan membimbing mereka kepada kehidupan baru. Juga seperti dalam gambaran kemah suci,
Ruang Maha Kudus adalah tempat Allah bersemayam dengan tutup pendamaian dan tabut perjanjian sebagai tahta dan tempat Ia menjejakkan tapak kakinya. Begitulah dengan pola bangunan bait suci yang baru adalah untuk mendorong Yehezkiel dan seluruh Israel bahwa Tuhan benar-benar akan kembali seperti pada waktu Ia meninggalkan mereka, dan bahwa mereka dapat memperoleh kembali kehadirannya dengan sebaik-baiknya, yaitu jika mereka mau belajar kembali untuk mengikuti pola yang telah Tuhan tentukan. Begitu juga dengan kita, sahabat-sahabatku, yang telah banyak melakukan dosa, hingga Tuhan harus meninggalkan kita untuk sementara waktu. Tapi, seperti Israel, Tuhan ingin dan rindu untuk kembali hadir di tengah-tengah kita, sebab Ia mengasihi kita dan Ia tidak mau mengingat dosa-dosa kita lagi. Untuk itu, sebelum Tuhan hadir kembali, Ia memberikan instruksi khusus untuk sebuah pola hidup bagi setiap kita dan juga untuk semua manusia yang akan meningkatkan kehidupan kita serta mendekatkan kita pada hubungan cinta dengan Allah yang menciptakan kita. Maka kita akan kembali dapat menikmati kehadirannya dan berhubungan baik dengan Tuhan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, mengenai menjaga hubungan dengan Tuhan, pena ilham ilahi roh nubuat A Call to Stand Apart, halaman 70 alinea keempat mengatakan, tulisan-tulisan yang Tuhan berikan kepada nabi-nabinya tidak akan pernah ketinggalan zaman. Bahkan jika tampaknya sulit untuk ditindaklanjuti atau kadang-kadang bahkan tidak praktis. Tapi kita akan tahu dari pengalaman bahwa walaupun sulit untuk benar-benar menjalankan pedoman Tuhan, tapi Tuhan menawarkan kekuatan. Jadi sahabat-sahabatku, untuk menjaga hubungan Tuhan dengan kita tetap baik dan menjaga agar Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita, maka satu-satunya jalan adalah jalankan pedoman dan petunjuk Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Jangan takut untuk tidak mampu melakukannya, karena Tuhan menjanjikan kekuatan kepada kita. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap